Oke, jadi yang pertama itu benefit kalau kita tinggal di Austria dan punya residence permit di Austria adalah mendapatkan fasilitas yang juga setara dengan penduduk lokal, yaitu pendidikan anak gratis dan juga kesehatan gratis. Jadi di sini itu untuk pendidikan dari tingkat kindergarten sampai tingkat SMA itu gratis, dibiayai oleh pemerintah. Kayak gitu. Nah, nanti ketika anak-anak sudah lulus SMA dan ingin mau melanjutkan pendidikan ke jenjang universitas, di situ baru biasanya ada biayanya. Kesehatannya juga gratis. Jadi di sini kalau teman-teman sudah residence permit, sudah mendapatkan izin tinggal di sini, teman-teman bisa mendapatkan juga e-karte. Jadi e-karte itu dipakai untuk nanti teman-teman kalau misalkan sakit bisa datang ke klinik terdekat, kemudian tinggal tunjukin aja e-kartenya, lalu ya udah selesai gratis. Itu teman-teman paling cuma bayar obatnya aja, untuk biaya seperti kayak biaya penanganan dokternya itu gratis, teman-teman. Juga kalau misalkan teman-teman melahirkan di Austria, itu juga difasilitasi oleh negara, dibiayai oleh negara ya, jadi semuanya gratis, di cover, dan melahirkannya juga di rumah sakit. Kemudian dari pengalaman teman aku yang istrinya baru saja melahirkan, ada pilihan opsi juga untuk melahirkan ya. Yang ini jadi info juga ya buat teman-teman. Jadi kalau di sini itu ada opsi selain melahirkan normal yang kayak kita udah sering tahu ya, kalau di Indonesia itu melahirkan normal ya di tempat tidur gitu kan. Standarnya seperti itu kalau di rumah sakit. Tapi kalau di sini ada opsi lain, yaitu kayak proses persalinan yang di dalam air gitu. Jadi katanya sih nggak terlalu sakit ya jadinya persalinan. Jadi ya itu ya, uang sekolah gratis, terus kesehatan juga gratis gitu ya teman-teman. Tapi di samping itu juga kalau teman-teman mau mendaftarkan asuransi lagi untuk bisa mengcover lebih banyak lagi ya, untuk penyakit-penyakitnya itu juga bisa juga ya teman-teman. Di sini juga banyak asuransi yang bisa teman-teman pilih seperti itu. Tapi otomatis mesti bayar preminya mungkin lebih mahal ya teman-teman. Oke, yang kedua adalah lokasi yang strategis dan juga pemandangan alam yang sangat indah. Jadi Austria sendiri terletak di sentral dari Eropa, berdekatan dengan negara Jerman, Swiss, Italia, dan Republik Ceko. Di negara bagian Austria yang lain itu berdekatan juga dengan Hungaria. Jadi karena letaknya di sentral, memudahkan teman-teman juga untuk bisa jalan-jalan ke negara tetangga tersebut ya. Contohnya seperti aku sangat dekat dengan perbatasan Jerman. Jermannya itu bagian di Munchen atau Munich. Jadi dari tempatku ke Munchen itu kira-kira makan waktu sekitar 3,5 jam naik kereta. Dan itu lebih dekat daripada aku pergi ke Vienna, yaitu ibu kotanya Austria. Karena kalau ke Vienna itu memakan waktu sekitar 5 jam naik kereta. Jadi kalau misalkan aku mau pergi-pergi naik pesawat gitu ya, misalkan mau ke Prancis atau mau ke Indonesia, itu aku akan lebih pilih naik pesawat dari bandar udara Munchen ketimbang ke bandara Vienna, karena jauh lebih menghemat waktu ya teman-teman di perjalanan seperti itu. Dan yang kedua, untuk aku mau traveling ke seperti Italia yang dekat perbatasan dengan Venesia atau Venice, itu juga tidak terlalu jauh, ada kereta sekitar 6 jam dan itu bisa sampai di Venice seperti itu. Begitu juga dengan ke Swiss, sama durasinya sekitar 6 jam naik kereta, dan itu lumayan oke juga kalau misalkan mau lihat negara tetangga seperti Italia dan Swiss seperti itu. Dan juga kalau teman-teman tahu, Austria sama-sama dikelilingi pegunungan Alpen yang mirip-mirip, jadinya pemandangannya sama seperti di Swiss. Jadi memang alamnya juga sangat bagus, terawat, dan memang juga sangat dijaga. Jadi landscape-nya itu sangat dijaga dan diperhatikan oleh pemerintah teman-teman. Makanya kenapa di sini walaupun di desa itu sangat teratur, sangat rapi, dan juga sangat bersih, karena memang
pemerintah juga sangat concern dengan alam yang mereka punya di negara Austria ini sendiri. Yang ketiga, ada tunjangan anak dan tunjangan ibu melahirkan. Nah, jadi di Austria sendiri, kalau teman-teman punya anak, tiap bulan teman-teman akan dapat uang. Nominalnya itu tergantung dari usia anak teman-teman. Jadi semakin besar, nanti dia akan semakin naik lagi nominalnya. Jadi nggak stagnan ya. Yang dimaksud dengan tunjangan ibu melahirkan adalah ketika teman-teman bekerja di Austria, lalu kemudian teman-teman hamil dan kemudian mengajukan cuti, ya cuti hamil dan cuti melahirkan, otomatis mendapatkan tunjangan dari pemerintah, cuti melahirkan sampai dengan anaknya umur 2 tahun. Di during waktu itu teman-teman juga akan disupport atau diberi tunjangan oleh pemerintah. Setiap bulannya mendapatkan gaji, akan ada hitung-hitungannya berapa gaji yang akan teman-teman dapatkan selama teman-teman itu cuti melahirkan ya. Kira-kira berapa gaji minimal yang harus diberikan kepada ibu-ibu yang cuti melahirkan dan harus mengurus anak di rumah. Nah, biasanya setelah 2 tahun, para ibu ini bisa kembali bekerja lagi normal dan mendapatkan gajinya utuh gitu ya. Tapi nggak perlu takut selama masa melahirkan dan mengurus anak, biasanya itu akan dapat tunjangan dari pemerintah. Yang keempat, kalau teman-teman bekerja di Austria dan mendapatkan status pekerja tetap gitu ya, biasanya itu akan mendapatkan gaji ke-13 dan gaji ke-14. Jadi yang dimaksud di sini biasanya kalau gaji ke-13 ini akan dikasih ke masing-masing karyawan di bulan Som. Dan nanti gaji ke-14-nya biasanya akan di akhir tahun. Orang biasanya menyebutnya Weihnachtsgeld atau uang Natal seperti itu. Jadi kayak tunjangan hari raya ya. Tapi mendapatkan tunjangan hari rayanya 2 kali. Selain itu juga ada pajak tahunan yang akan kembali lagi ke kita. Nanti biasanya kita akan dikirimkan surat dari perpajakan di Austria yang menyatakan kalau kita akan mendapatkan return tax. Nanti di situ tertera nominalnya. Setelah mendapatkan surat itu biasanya teman-teman akan dapat sekitar 2-3 bulanan ya dari penerimaan surat pajak itu. Seperti itu. Jadi kita juga walaupun bayar pajaknya mahal, pajaknya tinggi, tapi kita yakin kalau pajaknya itu akan disalurkan ke fasilitas umum, ke rumah sakit, ke pendidikan, dan itu tersalurkan dengan baik di sini seperti itu. Bahkan juga kita akan dapat kelebihan pajaknya setiap tahun. Yang kelima atau yang terakhir, bahan pangan yang berkualitas. Ya, jadi kenapa itu salah satu benefit? Karena menurut aku untuk bisa mendapatkan bahan pangan yang bagus dengan kualitas yang dikontrol dan pemerintah juga ikut campur tangan akan hal ini, otomatis itu akan memberikan kualitas hidup juga yang bagus untuk warga yang tinggal di negara ini gitu. Jadi lebih makmur, lebih bagus, lebih sehat gitu ya. Karena di sini concern sekali produk-produknya itu teman-teman banyak sekali yang berlabel ohne gen. Jadi ohne gen itu artinya tanpa gen, tanpa rekayasa genetik, atau tanpa ditambahkan kayak chemical-chemical yang berbahaya gitu ya untuk dikonsumsi di badan untuk jangka waktu panjang gitu ya. Jadi banyak sekali di sini produk-produk ohne gen, produk-produk bio gitu ya yang tanpa pestisida, yang pertumbuhannya secara organik, secara natural, tanpa ada bahan-bahan lain gitu ya untuk memaksa supaya buah ini atau sayuran-sayuran ini bisa bertumbuh atau bisa menghasilkan dengan baik. Begitupun juga dengan hasil ternaknya ya teman-teman. Di sini juga banyak sekali kriteria, banyak banget pilihan-pilihan untuk kita bisa pilih yang lebih sehat atau misalkan sapinya yang hanya makan rumput organik atau yang ya seperti itulah contohnya gitu. Di sini sangat bisa ditemukan ya dan warga bisa bebas memilih bahan pangan yang baik untuk kesehatan mereka gitu ya. Dan juga di sini itu
untuk buahnya karena memang dia banyakan yang bio atau organik, jadi rasanya pun ya memang natural ya teman-teman. Kadang ya asem gitu ya, nggak ada kayak ditambahkan glukosa dan lain sebagainya seperti yang sekarang itu banyak beredar ya berita kalau banyak buah yang udah kebanyakan mengandung gula. Aku nggak tahu itu sumbernya dari mana dan bagaimana bisa seperti itu, tapi itu sangat disayangkan juga ya, karena biar gimana pun kalau di Indonesia juga buah lumayan mahal ya. Dan juga kita sebagai manusia kan punya hak untuk bisa mendapatkan produksi pangan yang juga berkualitas baik. Jadi di sini kenapa menjadi satu benefit atau satu keuntungan untuk bisa tinggal di sini, karena kita sebagai warga jadinya bisa memilih makanan yang lebih sehat juga, seperti itu teman-teman. Mungkin juga karena di sini kan kalau bisa dibilang sumber daya alamnya juga tidak sebanyak ya, jauh kalau dibandingkan di Indonesia ya. Indonesia punya lautan, punya daratan, punya berbagai macam tumbuhan, punya berbagai macam ikan, sayur-sayuran. Bersyukur sekali buat teman-teman yang tinggal di Indonesia. Tapi sayangnya memang pemerintah kurang concern terhadap pangan kita, terhadap rempah-rempah, sumber pangan dan laut kita. Jadi ya itu harusnya dengan kekayaan itu harusnya kita bisa mengolah lebih baik ya teman-teman, dibandingkan negara-negara maju yang sebenarnya sumber daya alamnya itu lebih miskin daripada kita gitu, tapi mereka bisa jauh lebih concern dan lebih maju ya, mungkin karena itu juga ya, karena kekurangan. Jadi mereka berusaha untuk memberikan yang terbaik dengan kekurangan itu lewat ya apa yang mereka hasilkan, ternak yang mereka hasilkan atau tumbuhan yang mereka hasilkan itu kalau bisa ya jangan sampai yang banyak mengandung chemical atau banyak mengandung kayak rekayasa genetik. Itu kan akan membahayakan juga, dan nantinya jadinya kualitas pertumbuhan anak di negara juga jadinya kurang baik ya, karena makanan itu memegang peranan penting untuk pertumbuhan anak atau generasi muda selanjutnya yang akan nanti mungkin akan memimpin negara ya kan, akan juga berkontribusi banyak untuk negara, seperti itu. Hal-hal yang aku rasa bisa dimasukkan ke dalam 5 keuntungan tinggal di Austria, selain karena pendidikan, kesehatan yang gratis, bahan pangan juga yang berkualitas. Menurut aku dengan 3 hal ini aja itu udah sangat penting sekali ya teman-teman untuk kemajuan generasi muda dan juga anak-anak terutama ya, karena menurut aku 3 ini tuh pilarnya ya teman-teman, kayak lebih ke akarnya ya. Jadi akarnya itu harus kuat dulu ya teman-teman. Akarnya itu ya dimulai dari makanan, pendidikan, dan juga ya fasilitas kesehatan yang pemerintah bisa kasih untuk warganya atau untuk masyarakatnya. Itu 3 hal penting yang menurut aku menjadi concern pemerintah, dan menurut aku itu akan sangat baik banget ya untuk kemajuan sumber daya manusianya supaya jadi lebih berkualitas dan juga berprestasi mungkin ya, karena disupport secara pendidikan dan juga secara pangan atau makanan, seperti itu. Oke teman-teman, jadi itu aja 5 keuntungan yang aku rasakan selama aku tinggal di Austria. Apakah aku puas? Jujur aku sangat-sangat puas bisa merasakan tinggal di Austria sendiri karena beberapa hal tadi yang sudah aku sebutkan. Terima kasih sudah menonton. Mungkin kalau teman-teman punya masukan aku harus bikin video apa, teman-teman bisa komen di bawah. Aku akan sangat happy dan akan sangat menghargai teman-teman semua yang mau mungkin tahu lebih banyak tentang kehidupan atau tinggal di Austria. Terima kasih banyak ya teman-teman yang sudah menonton. Semoga video ini membantu. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Auf Wiedersehen und tschüss.